Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara nomor 18-G/2025-PTUN Jambi akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara nomor 18-2025-PTUN Jambi antara Irwinda dan kawan-kawan selaku para penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi selaku tergugat dengan Yos Beliano selaku tergugat 2 intervensi 1 dan PT Bank Mandiri Persero TBK selaku tergugat 2 intervensi 2. Pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitia mohon dipanggil para pihak yang hadir dalam persidangan hari ini. Baik yang mulia, hadir dari para penggugat kuasa hukum Agus SH, hadir pula penggugat 1 Saudara Fazil dan penggugat 5 Saudara Putra. Dari pihak para tergugat hadir kuasa hukum Fadil SH, dari pihak tergugat 2 intervensi 1 hadir kuasa hukum Nirwan SH beserta prinsipalnya Saudara Firman. Dari pihak tergugat 2 intervensi 2 hadir kuasa hukum Indah SH. Baik, seluruh pihak telah hadir secara lengkap. Sidang pada hari ini akan dimulai dengan agenda pembacaan gugatan pada kuasa hukum para penggugat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan pokok-pokok gugatan klien kami bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik nomor 03257 Desa Sungai Duren terbit tanggal 19 Desember 2015 dengan surat ukur nomor 2245 Sifat Sungai Duren 2015 seluas 11.330 meter persegi atas nama Yos Beliano, bahwa para penggugat masing-masing adalah pemegang sertifikat hak milik yang sah, yaitu SHM nomor 574 atas nama Irwanda SHM nomor 1904 atas nama Islahun Nufus SHM nomor 1377 atas nama Sulaiman, SHM nomor 575 atas nama Puji Wijayanto, dan SHM nomor 1376 atas nama Utama Dewi yang sebelumnya terbit lebih dari dahulu dibandingkan objek sengketa. Ternyata bahwa para penggugat mengetahui adanya objek sengketa sekitar bulan Februari 2025 dari informasi perangkat desa Simpang Sungai Duren. Setelah dilakukan pengecekan pada portal ditemukan bahwa objek sengketa berada di tepat di atas bidang tanah milik para penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih sertifikat. Selanjutnya, penerbitan objek sengketa oleh penggugat merupakan tindakan yang cacat prosedur dan cacat material, bertentangan dengan pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas-asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik. Maka dalam petitum para penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan tergugat mencabutnya, serta menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, gugatan telah dibacakan dan dicatat oleh Panitra. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada agenda jawaban dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam ekspresi ini, tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara ini, karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bidang tanah yang ditunjukkan para penggugat tidak sesuai dengan yang tercatat dalam sertifikat masing-masing. Persoalan ini menyangkut pembuktian hak kepemilikan secara pendataan, sehingga seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah melewati tenggat waktu 90 hari sebagaimana diatur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhitung sejak objek sengketa diterbitkan pada tanggal 2015 bulan Desember, maupun sejak diketahui pada Februari 2025.
Dalam pokok perkara tersebut, tergugat menolak seluruh dalih gugatan bidang tanah sertifikat hak milik nomor 574, 575, 576 dan pecahannya belum terpetakan dalam peta pendaftaran, sehingga penunjukan lokasi yang digunakan kantor pertanahan berdasarkan surat ukur dan peta dasar situasi, penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur dan sertifikat hak milik nomor 03257 sah dan berkekuatan hukum. Tergugat memohon gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat 2 intervensi 1, dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Klien kami ini mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah lewat waktu. Gugatan salah alamat karena menyangkut kompetensi absolut peradilan umum dan gugatan kabur atau obskur legal karena para penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal-usul serta batas-batas tanah miliknya. Dalam pokok perkara, klien kami ini menegaskan bahwa sertifikat hak milik nomor 03257 telah terdaftar sah di kantor pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan objek tanah milik para penggugat justru tidak muncul dalam basis data pertanahan setempat. Tanah para penggugat juga telah dilantarkan lebih dari 20 tahun tanpa penguasa aktif. Kami memohon majelis menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Terima kasih kepada kuasa hukum tergugat 2, intervensi 2, dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. PT Bank Mandiri selaku pemegang hak tanggung jawab objek sengketa mengajukan eksepsi kompetensi absolut, eksepsi gugatan lewat waktu, eksepsi error in persona karena kewenangan pembatalan sertifikat seharusnya berada pada kepala kantor. Baik, jawaban dari ketiga pihak tergugat telah kami terima dan akan dipertimbangkan bersama bukti-bukti yang diajukan. Sidang dilanjutkan dengan agenda replik dari para penggugat. Kepada kuasa hukum para penggugat dipersilakan menyampaikan replik. Baik, terima kasih yang mulia. Kami menolak seluruh eksepsi dari penggugat. Sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara karena objek gugatan adalah keputusan tata usaha negara berupa sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat. Mengenai tenggang waktu, gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak surat jawaban hasil mediasi tanggal 13 Agustus 2005 sehingga belum lewat waktu. Terima kasih. Baik, dicatat oleh Panitera. Selanjutnya kepada para tergugat dipersilakan menyampaikan duplik secara ringkas. Baik, terima kasih yang mulia. Kami tetap pada pendirian dalam jawaban kami, yaitu bahwa persoalan ini pada hakikatnya adalah sengketa kepemilikan keperdataan yang harus diselesaikan lebih terdahulu di pengadilan umum atau pengadilan negeri. Terima kasih yang mulia. Itu yang mulia. Kami juga tetap pada eksepsi dan jawaban kami yang mulia. Izin yang mulia, demikianlah pula kami yang tetap pada seluruh dalil dalam jawaban kami. Baik, sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Kepada para penggugat dipersilakan mengajukan alat bukti, surat dan saksi. Yang mulia, kami mengajukan bukti P1 sampai dengan P30. Antara lain berupa sertifikat hak milik kelima penggugat, surat undangan mediasi dari tergugat, hasil cetak peta, voting portal seluruh sentuh tanah, foto patok-patok batas tanah serta akte jual beli dan surat tanda terima setoran pajak. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Kami mengajukan bukti T1 sampai dengan T16. Di antaranya buku tanah hak milik nomor 03257 dan buku tanah para penggugat, surat ukur, berita acara ekspos, hasil penelitian dan berita acara pelaksanaan mediasi serta surat pemberitahuan pengaduan telah selesai. Itu yang mulia. Kami mengajukan satu bukti, yaitu surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi terkait pengaduan tindak pidana atas objek sengketa yang dinyatakan tidak terbukti. Izin yang mulia,
kami mengajukan bukti T2 INTF 21 sampai dengan T2 INTF 2 sampai 23 berupa perjanjian kredit, akta pemberian hak tanggungan, serta sertifikat hak tanggungan atas objek sengketa. Baik, terima kasih. Seluruh bukti sudah dicatat oleh panitera. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan saksi. Silakan panitera, mohon dipanggilkan saksi yang pertama untuk memasuki ruang persidangan dan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu yang akan dibantu oleh hakim anggota 1. Baik Yang Mulia, silakan kepada saksi pertama dari pihak penggugat, Saudari Winda, untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, tolong berdiri di sini untuk mengucapkan sumpah. Panitera, tolong dibimbing. Saudari saksi, mohon diangkat tangan kanan Anda dan ikuti sumpah yang akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya dan tidak lain yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan. Saudari saksi, apa jabatan saudari dahulu di desa Sungai Duren? Saya pernah menjabat sebagai kepala desa Sungai Duren dari tahun 1983 sampai tahun 1993 yang mulia. Apakah saudari mengetahui proses pemecahan sertifikat tanah di wilayah tersebut? Saya mengetahui adanya 11 sertifikat hasil pemecahan dari sertifikat induk, dan saya pernah diperintahkan oleh camat untuk menyaksikan proses tersebut sekitar tahun 1992. Izin Yang Mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apakah saudara mengetahui kondisi tanah objek sengketa telah dikuasai oleh penggugat? Saya mengetahui tanah tersebut dikuasai para penggugat setelah jual beli. Dahulu kondisinya semak belukar, terdapat patok-patok dan tanaman berbatasan dengan kampus IAIN. Cukup. Terima kasih atas keterangan saudari. Saksi dipersilakan kembali ke tempat duduk. Baik, silakan panitera. Mohon panggilkan saksi yang kedua untuk memasuki ruang persidangan dan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang akan dibantu oleh hakim anggota 2. Baik Yang Mulia, silakan kepada saksi kedua dari penggugat, Saudari Anggun, untuk memasuki ruang persidangan. Mohon saudara saksi berdiri di depan. Mengucapkan sumpah. Panitera. Baik, saudari saksi, mohon ikuti sumpah dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi, apa hubungan saudari dengan tanah objek sengketa? Saya memiliki tanah sekitar objek sengketa yang mulia, namun tanah saya tidak tumpang tindih dengan objek sengketa. Apakah saudari mengetahui adanya kegiatan pertanahan dengan alat berat lokasi tersebut? Betul yang mulia, saya mengetahui pada tahun 2023 ada perataan tanah dengan bulldozer yang dilakukan oleh pihak Firman. Tanah saya hampir terkena perataan juga, namun saya berkeberatan sehingga tidak diratakan. Sedangkan patok-patokan tanah lain sudah diratakan. Izin Yang Mulia, saya ingin menanyakan kepada saksi, apakah saudari mengenal dari para penggugat dan mengetahui aktivitas mereka di lahan tersebut? Saya mengenal penggugat atas nama Fazil dan Bapak Putra. Mereka merawat tanahnya dengan menanam buah-buahan dan membuat jalan agar mobil bisa masuk. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Untuk saudari boleh dipersilakan keluar. Untuk panitera tolong panggilkan saksi selanjutnya dari pihak tergugat.
Baik Yang Mulia, silakan kepada saksi pertama dari tergugat, Saudara Herman, untuk memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, mohon diangkat tangan kanan dan ikuti kata sumpah yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan saksi duduk. Dari pihak tergugat, apakah ingin ada ditanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apa kerjaan saudari di kantor pertahanan Kabupaten Muaro Jambi? Saya bertugas sebagai petugas warga sejak tahun 2020, bertanggung jawab menyusun dan mencari warga yang siap. Apakah saudara telah berusaha mencari warga penerbitan sertifikat hak milik nomor 32, 57 dan warga para penggugat dalam perkara ini? Sudah yang mulia, namun hingga pemeriksaan terakhir tanggal 12 Januari 2026, warga penerbitan pertama SHM nomor 3257 maupun warga buku tanah para penggugat belum ditemukan. Yang ditemukan hanya warga peralihan hak dari Zainuddin kepada Firman. Apakah hal tersebut telah dilaporkan kepada atasan saudara? Sudah yang mulia, atasan saya memerintahkan agar warga tersebut terus dicari kembali. Baik, dicatat oleh Panitera. Selanjutnya pemeriksaan saksi dari pihak tergugat 2, intervensi 1. Saudara Iman, dipersilakan keluar. Baik Yang Mulia, silakan kepada saksi dari pihak tergugat 2, intervensi 1, Saudari Naila, untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, saudara Naila, tolong berdiri di depan untuk mengikuti nota. Panitera, tolong. Baik, saudara saksi, mohon diangkat tangan kanan dan ikuti sumpah dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan, saudari saksi. Dipersilakan dulu. Ya, apakah ingin ada ditanyakan? Tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apa hubungan saudari dengan Zainuddin? Saya adalah adik kandung Zainuddin yang menjual tanah objek sengketa kepada Firman, Yang Mulia. Baik, bagaimana riwayat perolehan tanah tersebut oleh keluarga saudara? Tanah tersebut diperoleh dari orang tua kami yang mendapatkannya secara turun-temurun dari kakek kami. Kondisi awalnya rawa, lalu pada tahun 2014 atau 2015 diratakan dengan bulldozer sebelum didaftarkan. Apakah saudari dapat menunjukkan batas-batas tanah tersebut saat ini? Batas tanah yang diratakan ditarik dari batas tanah kakak sepupu saya bernama Sudirman hingga ke pagar kampus UIN. Namun saat ini saya tidak membawa data ukur yang pasti, Yang Mulia. Baik, dicatat oleh Panitera. Saksi berikutnya dipersilakan, saudari. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membaca agenda dengan pemeriksaan setempat. Sidang ditutup. Sidang dibuka kembali. Untuk selanjutnya kita akan membacakan agenda kesimpulan dari para pihak. Sidang hari ini memasuki agenda penyampaian kesimpulan. Kepada seluruh pihak, kesimpulan telah disampaikan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan. Apakah ada hal lain yang hendak disampaikan secara lisan? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada kesimpulan tertulis yang telah kami sampaikan bahwa perkara ini adalah
sengketa tata usaha negara dan objek sengketa sepatutnya dinyatakan batal. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami tidak ada tambahan. Kami tetap pada permohonan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Kami juga menyatakan tidak ada, Yang Mulia. Kami juga Yang Mulia, tidak ada. Baik, apabila tidak ada lagi yang hendak disampaikan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Sidang akan ditunda untuk pembacaan putusan pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Sidang pembacaan putusan Sidang Lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Perkara nomor 18/G/2025/PTUN Jambi dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dimulai. Seluruh pihak hadir melalui sistem informasi pengadilan. Sidang saya buka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini, majelis hakim akan membacakan putusan dalam perkara nomor 18/G/2025/PTUN Jambi. Saya akan menyampaikan pertimbangan hukum secara ringkas, dilanjutkan oleh hakim anggota. Baik, pertimbangan mengenai eksepsi kewenangan absolut. Yang Mulia dan hadirin sekalian, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan pengadilan yang diajukan oleh tergugat 2 intervensi 1 dan tergugat 2 intervensi 2 untuk menentukan kewenangan absolut. Majelis berpedoman pada 3 tolak ukur dalam sengketa pertanahan yang mengundang tumpang tindih, yaitu penguasaan fisik tanah dengan itikat baik, riwayat hak yang jelas dan tidak terputus, serta prosedur penerbitan sertifikat yang sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, berdasarkan fakta persidangan, majelis menemukan bahwa para penggugat tidak memelihara tanda batas tanahnya dengan baik dan tidak menguasai sidang tanah secara aktif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau fakat yang ditemukan saat pemeriksaan setempat tampak baru dipasang dan bangunan rumah bedeng milik penggugat 5 baru selesai dibangun 2,5 bulan sebelum pemeriksaan setempat dilaksanakan. Baik, selain itu riwayat para penggugat itu berasal dari wilayah Kabupaten Matahari yang kemudian itu mengalami pemekaran wilayah menjadi bagian dari Kabupaten Muaro Jambi. Namun para penggugat tidak melakukan pemilihan data pendaftaran tanah sesuai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga data tanah para penggugat tidak tercatat dalam sistem pertahanan kantor pertahanan Kabupaten Muara Jambi. Baik, lebih lanjut, baik warga penerbitan pertama sertifikat hak milik nomor 03257 maupun warga para penggugat tidak dapat ditemukan oleh tergugat sebagaimana keterangan saksi Saudara Herman, sehingga majelis tidak dapat menilai apakah prosedur penerbitan sertifikat yang terbit terdahulu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa para penggugat harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kepemilikan tanahnya melalui proses perkara perdata di peradilan umum untuk dinyatakan memiliki alasan hak yang sah dan berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara akuo mengenai pokok perkara. Oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan menyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sesuai pasal 97 ayat 7 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima. Amar putusan mengadili menyatakan eksepsi tergugat 2 intervensi 1 dan tergugat 2 intervensi 2 mengenai kewenangan absolut diterima. Dalam pokok perkara, 1 menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. 2 menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.044.500. Demikian putusan ini dibacakan
dalam sidang terbuka untuk melalui sistem informasi pengadilan. Sidang saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan.